Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kamu mana? Ya, silakan. Coba tema kita ini, Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Apakah betul? Panggang daripada api, Bang. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Yakin ya? Iya. Oke, baik. Yakinlah 1000%. Baik. Apakah kamu ada Quran di situ? Tidak ada. Tidak ada. Pantesan kamu nggak tahu apa-apa soal itu. Iya. Oke, baik, dibawa. Kalau gitu kamu dibawa dulu ya. Karena kamu datang kemari nggak ada Quran, mau ngapain? Tidak ada. Ya, gimana mau saya tunjukkan Muhammad takut kepada manusia? Ini kan saya bilang Quran bersaksi, tapi kau nggak punya Quran. Pantesan aja kau nggak pernah tahu Muhammad takut kepada manusia menurut Quranmu. Ada-ada aja. Kan ini saya bilang Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kau punya Quran enggak? Ya udah kau dibawa. Ngapain? Bukan pengecut. Ini kan saya tulis Quran bersaksi. Dianya nggak punya Quran, gimana saya mau nunjukkan? Coba kita kasih naik lagi. Kita suruh dia ambil Qurannya. Pantas masih Islam. Bang, Ya, Ruqyah Syariah. Apakah kamu seorang muslim? Enggak, saya tanya dulu, kamu seorang muslim nggak? Muslim lah. Ada Quranmu di situ? Lah, Quran kan di internet ini tinggal buka, Bang. Ya, kalau kau lihat dari situ nanti kau terpental. Terpental gimana, Bang? Ya sudah, coba kau buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, kan kau terpental, udah dibilang kau ngeyel. Kau itu terpental, kau nggak kelihatan di layarmu itu, kau terjeda. Kan kalau orang bandel nih kayak gini dia dibilang. Udah saya bilang, kamu kalau di TikTok, kamu lihat, kamu keluar pakai browser lain, keluar ke beranda lain, ke laman lain, kau terjeda. Iya, gimana sih, Bang? Nggak apa-apa, itu kan mute ini, pause istilahnya, Bang. Pause. Bukan, maksudnya kamu ambil Quranmu. Iya, silahkan ini, sudah saya buka ini, sudah saya buka. Iya, kalau kau baca seperti itu, kau nggak bisa. Coba sekarang kau baca, bisa nggak? Kau lihat di situ sampai kau baca, bisa nggak? Coba baca. Ayat berapa? Surat Al-Ahzab 37. Ya. Coba baca. Mau pakai bahasa Arabnya apa bahasa ininya? Terserah. Misalnya. Yang penting terjemahannya baca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata pada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Stop dulu. Siapa di sini yang takut kepada manusia? Ya, di sini baginda Nabi Muhammad, maksudnya ini, Bang. Takut kepada manusia. Yang engkau takuti. Coba kau baca lagi dengan benar. Coba kau baca dengan benar. Engkau takut kepada manusia, betul nggak? Iya, benar. Yang takut kepada manusia di situ siapa? Di sini ini bentar dulu. Di sini ini bukan bahwa nabinya bukan takut, bukan. Coba kalau kau baca dengan benar. Coba kau baca benar-benar. Dengar. Dan ingatlah, dengar, saya hafal ayatnya. Dengar. Saya tutup mata saya. Nih, dengar dulu, saya tutup mata saya nih, dengar nih. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Betul nggak? Enggak, salah, Bang. Salah. Kau koreksi kalau salah. Kau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke. Engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, betul? Iya. Dan engkau takut kepada manusia, betul nggak? Benar. Siapa di situ engkau takut kepada manusia itu siapa? Ya, Nabi Muhammad kan manusia biasa. Makanya saya bilang, oke, berarti Muhammad takut kepada manusia. Sama manusia juga. Berarti Muhammad takut kepada manusia. Rame-rame. Berarti Muhammad takut kepada manusia. Ya, dia manusia biasa lah, sama sekali. Iya, yang saya tanya, dia takut kepada manusia. Nah, sekarang gini, Bang Egis. Sebentar dulu, dia takut kepada manusia nggak? Mau tebas leher Anda, apakah Anda takut dengar kepada dulu. saya? Dia takut kepada manusia, betul atau tidak? Betul. Oke. Berarti Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Statement saya ini betul atau tidak? Muhammad takut. Ini Muhammad siapa dulu, Bang? Kan Muhammad banyak, Bang. Maksudmu saya ngomong Muhammad siapa di sini?
Abangku, Nabi Muhammad itu manusia biasa, abangku. Iya, saya tahu. Yang saya tanyakan, dia takut kepada manusia, betul? Ketika berhadapan dia dengan takut kepada manusia. Aduh. Dengar dulu. Kau jangan bahas yang lain ini loh. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kau sudah iyakan, betul? Abangku, Nabi Muhammad itu jangan kemana-mana. Kau sudah iyakan, betul? Ya. Gitu kan enak. Kau sudah iyakan. Oke, sekarang kau bersaksi. Ya, karena dia manusia biasa. Ya, oke, sekarang kau bersaksi. Aku bersaksi. Ya. Ayo, aku bersaksi bahwa Al-Quran, aku bersaksi bahwa Al-Quran mengatakan Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba Quran bersaksi bahwa Muhammad seorang yang takut kepada manusia. Ayo. Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Bangku. Sama lah seperti Bang Edis. Iya, yang makanya saya bilang makanya dia takut kepada manusia, betul? Coba kita dengarkan baik-baik dulu dalilnya. Jadi jangan sampai salah. Aduh. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ya. Oke. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar dia tidak ada keberatan bagi orang. Ujung-ujungnya selangkangan lagi kan? Boleh bilang selangkangan lagi ujung-ujungnya. Selangkangan gimana, Bang? Itu tentang apa? Kan firman Tuhan. Tentang apa itu? Tentang apa? Ya ini kan tentang bahwa Nabi Muhammad itu menikahi. Tentang urusan? Tentang urusan? Tentang urusan apa? Itu urusan apa? Emang menikah itu urusan selangkangan aja. Si Rukiah ini. Dengar. Itu urusan selangkangan aja. Saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Siapa di situ perempuan yang mau dinikahkan sama Muhammad? Siapa di situ perempuan yang mau dinikahkan sama Muhammad? Siti Zainab. Kenapa kok harus Kok Muhammad takut kenapa? Ya mana saya tidak bisa, saya belum membaca tafsirnya. Ruqyah syariat mujizat Quran, tapi kok Quran enggak tahu apa-apa. Dengerin. Karena dalam agama Islam, dengerin, makanya biar saya jelasin. Al-Quran sekendah hatimu, maka kau telah memilih. Saya enggak sekendah hati saya. Maka dari itu saya tidak berani untuk menafsirkan ayat ini. Saya harus baca dulu pendapat-pendapat. Oke, silakan. Kau baca pendapat-pendapat. Silakan kau baca dulu, silakan. Jadi kalau dalam Islam itu tidak boleh menafsirkan ayat sekendah hati. Oke, enggak apa-apa, silakan. Kau baca dulu tafsirnya gimana? Pendapat dulu. Ya. Jangan sembarangan. Ya silakan kau baca penafsirannya gimana, silakan. Saya tanya sama Bang Edis, apakah Anda menikah hanya mengurus kemaluan Anda saja? Apakah kau baca masalah ke dalam tafsirnya dulu. Jangan kau lari kemana-mana, ayo. Coba Bang Edis. Tafsirnya mana tafsirnya? Jika Anda menganggap bahwa menikah itu urusan dengan selangkangan. Tafsirnya mana? Sekarang. Tafsirnya mana? Sekarang coba Anda ini. Jangan kau lari kemana-mana. Tafsirnya mana? Menikah itu hanya mikirkan selangkangan. Baik, kau tidak menjawab tafsirnya mana. Oke, saya turunkan dulu. Kau suruh jawab katanya tafsir. Kau tidak mau menjawab tafsirnya. Gimana sih kamu itu? Kan itu kan urusan bawah perut. Gimana sih kamu? Apa itu bukan urusan bawah perut? Itu kan ceritanya mengenai ku kasih naik aja lah biar nggak dibilang ini nanti disangka ini. Makasih Juan. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman, mari kita sukseskan gerakan pengadaan rumah apologet Edis TV ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, bagi teman-teman yang sudah sekian lama mengikuti Edis TV tapi sama sekali tidak pernah berkolekte ya teman-teman, di akhir tahun ini teman-teman ya, Natal dan menjelang tahun baru, anggaplah itu sebagai satu kado dari kalian kepada saya Edis TV ya, supaya kalian berkolekte untuk mensukseskan pengadaan rumah apologet teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mensukseskan pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ya, teman-teman bisa lihat yang tertera di samping, teman-teman bisa screenshot ya, teman-teman bisa support di situ. Ya, bagi teman-teman yang tidak tahu caranya support lewat via TokTok ini ya, teman-teman bisa support langsung melalui yang tertera di samping, teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi, ada Rijal Motor. Yuk, Rijal Motor. Silakan Rijal Motor. Iya, Rijal Motor, silakan nyalakan kamera Anda, Rijal Motor. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Bibirmu kondisikan katanya. Kenapa sih? Kau laki-laki yang kau lihat itu, yang kau lihat ada kau laki-laki atau apa itu? Kau ini aja kau perhatikan, gak usah kau lihat yang lain-lain. Kau ini. Di sini itu suhunya itu dingin. Jadi bikin menggigil. Makanya jadi seperti ini. Ya, silakan Rijal. Tadi temanmu sudah mengiyakan bahwa Muhammad itu seorang penakut, bahkan seorang munafik menurut Al-Qur'an. Kau akui nggak itu Muhammad seorang munafik menurut Al-Qur'an? Loh,
Kalau kalian merasa yang saya katakan ini tidak benar, ayo naik kemari buktikan. Quran mengatakan bahwa Muhammad itu seorang yang munafik, penakut dan seorang munafik. Gimana sih kamu? Ada ayatnya, sembarangan aja kamu. Nah, silakan. Silakan. Kemarin kan aku sudah bilang sama kamu, Des. Perbandingan apple to apple antara Tuhanmu Yesus. Ini lari kemana-mana ini. Dengar dulu Rizal. Dengar Rizal ya, Rizal. Saya rekam dan viralkan. Bila perlu masuk TV One. Dengar. Saya Edis TV, seorang ahli Al-Quran, seorang pakar Al-Quran yang tidak ada satu muslim pun lebih ngerti Quran daripada saya, mengatakan begini. Menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang takut kepada manusia. Bahkan kalau Anda membaca dengan jeli, kau akan menyimpulkan bahwa dia seorang munafik. Ayo. Menurut Al-Quran. Nggak percaya? Kalau nggak percaya? Bisa baca kitab aku. Kalau makasih Kak Remince. Makasih Kak Remince. Kalau mengerti tentang Al-Quran, Kak Remince, terima kasih Kak sudah support saya, terima kasih. Yang kemarin juga terima kasih ya Kak Remince, terima kasih. Rizal, dengarkan. Menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang takut kepada manusia. Bahkan kalau kau betul-betul membaca Quran, kau akan simpulkan bahwa dia seorang yang munafikun. Kau setuju atau tidak? Tapi secara dibandingkan Tuhan, setuju atau tidak? Saya tanya dulu, kau setuju atau tidak? Itu jauh levelnya di atas Tuhan. Ini ditanya apa, ini jawab apa ini? Kau setuju atau tidak? Jelas tidak setuju lah. Oke, baik. Sekarang saya bacakan Qurannya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Siap? Siap? Oke, silakan. Kau persiapkan. Biar saya juga persiapkan juga ini. Saya persiapkan juga bagi teman-teman yang mau support Edis TV ya, teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi ya, gerakan untuk mensukseskan pengadaan rumah apologet Edis TV, teman-teman bisa. Makasih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Ya, teman-teman gerakan mensukseskan pengadaan rumah apologet Edis TV, teman-teman lihat ini yang ditelunjuk saya ini ke sana ya, ke pojok ini. Ya. Ayat berapa? Bacakan. Ayat berapa kau bilang? 37. Ayo. Jangan lama-lama, nanti kau simpulkan dari situ. Saya pastikan kau akan simpulkan bahwa Muhammad seorang yang takut kepada manusia dan seorang munafikun menurut ayat itu. Ayo silakan. Ingatlah engkau. Engkau di situ siapa? Dan ingatlah ketika engkau di situ siapa? Nabi kami, Rasulullah. Oke, terus. Kata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa itu? Ini harus pakai tafsir ini, Des. Ya, namanya Zaid itu. Maksudnya begini, dan ingatlah ketika engkau di situ Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya orang itu adalah Zaid. Oke, terus. Zaid. Terus. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Iya. Sedang menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah tidak berhak engkau takuti. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Takut dalam pengertian apa? Sebentar dulu. Dan engkau takut kepada manusia, betul atau tidak itu? Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ya, padahal Allah yang lebih berhak engkau takuti. Engkau takut kepada manusia. Di situ yang engkau takut kepada manusia itu siapa di situ? Meninggal. Ini jangan kau tafsirkan. Saya nggak menafsirkan apa-apa. Saya tanya kamu. Dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Meninggal dunia. Jangan salah. Saya bahkan nggak mengartikan ini. Saya bahkan tidak mengartikan. Engkau takut kepada Rizal, dengar dulu Rizal. Engkau takut kepada manusia, oke? Iya, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti, oke? Ya. Engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Nabi. Siapa di situ engkau?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti dia takut kepada manusia nggak? Ini ayat ini turun sebagai Berarti dia takut kepada manusia nggak? Berarti dia takut kepada manusia nggak? ini langsung Berarti bohong itu. diperingat. Engkau takut kepada manusia, berarti bohong nggak itu tuh? Bukan, ini belum terjadi. Ini sama yang kayak kau kemarin. Kau suruh sujud kepada Coba baca berhala, pelan-pelan, baca pelan-pelan tidak. Rijal. Ayo baca pelan-pelan yuk, baca pelan-pelan. Ini belum terjadi, ini makanya Ya, diperingat. ayo baca pelan-pelan, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan yuk. Karena Nabi kami itu maksum, terjaga Dengar. dari semua Dia kesalahan dan dosa. dia di situ berkata apa? Dia berkata apa di situ? Itu makanya Pertahankanlah, dikasih pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? ya, Oke, dia berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, betul? ya, Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul nggak? menyembunyikan perintah Allah. Sebentar, Bu, jangan kemana-mana. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul atau tidak? Makanya kau potong-potong, jangan kau potong-potong, jangan framing. Oke, kau yang baca yuk. Kau yang baca. Itu namanya. Dengar, kau yang baca dulu. Padahal apa itu? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti ada yang disembunyikan Muhammad nggak? Iya, disembunyikan, makanya ditegur Oke, Allah berarti langsung. yang keluar dari mulut dia beda nggak dengan apa yang ada dalam hati dia? Belum keluar, Kudis, belum keluar, baru. Dia mengatakan pertahankanlah terus istrimu, kok belum keluar, gimana sih? Makanya kau baca dulu, ayo baca. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam Enggak, sebelum engkau menyembunyikan apa? Sebelum engkau menyembunyikan apa di situ? telah memberi nikmat kepada, pertahankanlah terus istrimu. Oke, dan pertahankanlah terus bertakwalah. istrimu itu udah dikatakan belum? Udah diucapkan nggak itu? Udah diucapkan. Padahal yang seharusnya diucapkan itu atau tidak? Makanya itu ketika dia mengucapkan itu. Des, kau ya, ini makanya kami itu. Dengar, saya kasih tahu duduk perkaranya. Gini. Jadi Muhammad itu punya anak angkat. Dengar dulu, Rizal. Muhammad itu punya anak angkat. Oke? Nama anak angkatnya itu adalah Zaid. Sudah? Ya, lalu Nah, terus Zaid ini dinikahkan oleh Muhammad. Muhammad melamar seseorang bernama Zainab untuk dinikahkan sama anak angkatnya. Oke? Muhammad yang melakukan pelamaran itu. Dilamar Zainab, wahai Zainab, kau ingin kunikahkan dengan anak angkatku, dengan anakku yang bernama Zaid. Sudah? ya. Ketika mereka berumah tangga, tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya mereka ini cekcok, ribut terus karena yang milihin jodoh Muhammad. Sudah? Nah, ketika Dari ribut mana? terus, Kau tadi framing coba. Enggak. Datamu kalau dia ribut di mana? lu mana? baca tafsirnya, yuk. Baca tafsirnya, yuk. Kau lah yang cari, kau yang butuh. Lu Kau yang gimana sih? Kau kan yang membantah. Di dalam tafsir itu dikatakan rumah tangga Zaid dengan Zainab itu retak. Karena apa? Karena mereka tidak satu kasta. Zaid ini kastanya budak, sedangkan Zainab ini kastanya tinggi. Bukan masalah itu, mereka itu cekcoknya selalu cekcok. Kau bilang kan tadi itu, kau bilang mana datamu, coba keluarin. Kan kau bilang tadi dia selalu cekcok. Terus apa penyebab perceraian mereka? Saya tanya dulu. Penyebab perceraian mereka apa? Ada kau batalin dulu cekcok Gimana tadi. sih kau Rizal? Aduh. Inilah Rizal nih. Makanya aku malas ngobrol sama kau Rizal. Kau orangnya membantah terus. Padahal udah saya bilang ke channel saya ini cukup sekali aja. Kedua kali kau harusnya udah tahu. Ini kau udah 4 kali kau nggak tahu ini. Kan sekarang kemarin kan hari ulang tahun Tuhanmu, kan? Kau lari kemana-mana? Mau lari dari tema? Kalau Tuhanmu memang lah. Mau lari dari tema? Enggak, gua mau lari. Mau lari dari tema. Udah. Tidur kali bawah. Kau lari dari tema. Kemarin udah saya bahas. Kemarin kita sudah bahas masalah 25 Desember. Iya kan? Nah, yang jadi problem adalah tentang kelahiran Muhammad. Kelahiran Muhammad yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Iya. Bahkan ada seorang ulama sendiri mengatakan kelahiran Muhammad, Maulid Muhammad itu nyontek orang Kristen. Mana kau itu? Karena kelahiran Muhammad itu nggak diketahui, nggak ada sumbernya tentang kelahiran Muhammad itu. Apa sumber rujukannya? Makanya dikarang-karang lah buku yang berjudul buku Sirah Nabawiyah.
Yang baru dikarang-karang abad ke-20, tahun 1900 sekian. Sebelum itu nggak ada. Dari mana? Katanya astagfirullah, katanya kok kau bilang astagfirullah? Kau naik kemari 2100 jamaah Edis TV sedang menonton dan menyaksikan. Ya, untung kau nggak suruh nyediain kursinya. Kalau kau suruh nyediain kursi ini 2200 orang ini, tekor kau nanti nyediain kursinya ini. Belum lagi kau nyediain makannya nih. Ayo. Kau tidak perlu menyediakan kursinya, tidak perlu menyediakan makannya, tidak perlu kau menyediakan akomodasinya nih. 2200 jamaah Edis TV menanti-nantikan seorang muslim naik kemari dan memberikan jawaban klarifikasi. Jangan kau ngoceh-ngoceh aja di kolom komentar. Gimana? Waduh, saya kena kena blokir. Aduh. Bentar ya teman-teman ya. Ayo silakan. Kita beri kesempatan ya, kita muslim ya. Santri ngantukan. Oke, kita kasih naik ini santri ngantukan. Silakan santri ngantukan. Santri ngantukan, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, ini kan keren. Enak kita diskusi kalau begini kan. Ya, santri ngantukan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Anda seluas-luasnya. Silakan Anda bantah yang tadi. Silakan. Kenapa Anda tadi bilang? Sebentar, sorry. Saya perbesar dulu. Sebentar, sorry. Ya, silakan. Kenapa tadi Anda bilang sejarah Nabi Muhammad itu kelahiran Nabi Muhammad itu gak jelas, orang-orang di kitab sudah ada. Bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah mengenai Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kenapa? Bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia itu yang di layar itu loh. Kelihatan nggak yang di layar itu? Oh iya, kelihatan. Ya, silakan. Bahkan menurut Quran itu Muhammad itu seorang munafik. Kata siapa? Di Menurut Al-Quran. Makanya kamu siapkan dulu Quranmu. Kalau kau naik kemari bermodalkan dengkul ya nggak ketemu. Ayo, ada nggak Quranmu di situ? Saya ini kerja, Bang. Gimana? Saya ini lagi kerja, benar. Lagi kerja. Ya kalau kerja kau kerja dulu. Kau naik kemari nggak jelas gimana sih? Shalom teman-teman. Akun satunya meninggal. Ya, kita kasih kesempatan lagi ya kepada muslim ya. Silakan teman-teman muslim kalau naik ya. Pertama-tama jangan langsung marah-marah dulu ya. Cek dulu kebenarannya. Ya. Jangan datang-datang langsung main marah-marah aja. Kita kasih naik ada baby kalian 95. Oke, kita kasih naik baby kalian 95. Ya, baby kalian 95. Babi hutan kau lah sana. Yesus kau kenapa aku? Pergi dulu. Kesetanan ya. Kenapa kau datang-datang langsung kesetanan, no kan? Langsung meninggal kan? Kan sudah saya bilang tadi, kalau muslim naik kemari, yang dibawa itu ya, jangan emosi. Bener nggak? Kamu tanya dulu. Kok kamu ngomong seperti itu? Gitu loh. Mana ininya gitu? Jangan kau datang-datang emosi. Yuk, saya kasih kesempatan muslim-muslim. Ini ada 2100 orang jamaah yang sedang menyaksikan. Pengen ada muslim menjawab dong, diklarifikasi dong, bantah dong ya. Jangan marah-marah aja. Halo Dans. Halo, salam. Ya, muslim atau Kristen? KTP Muslim. KTP Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Tuh, panas juga telinga kalau pakai headset kayak begini teman-teman. Jangan pakai headset, Pak. Waduh, lama ini. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ini. Waduh, Dans. Gimana nih, Dans? Apanya yang gimana? Waduh, kok lama nggak kelihatan ini? Abangnya aja nih nggak pernah menunjukkan ini. Oh iya kah? Gini, Dans. Saya kan baca Quran nih, Dans. Ya kan?
Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-37. Coba Dans, dicek dulu Dans. Al-Ahzab 37 yang Iya. tentang Muhammad menyukai itu bukan sih itu? Iya, yang Muhammad akhirnya dia menikahi istri anak angkatnya sendiri. Ayo coba Ya, kita berikan edukasi nih yuk kepada para penonton. Bentar, kita buka laptop dulu nih. Ya, kita buka dulu ya. Jadi biar kita tahu nih teman-teman ya. Jadi saya nggak menyimpulkan apa-apa. Biarlah Al-Quran menjelaskan dirinya, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Al-Quran Al-Ahzab ayat 37 itu ada kesamaan nggak sih di Kristen cerita tentang seperti itu? Oh, nggak ada. Beneran nggak? Nggak ada. Makanya ini, Ada. makanya ayat ini, ini sebenarnya ini ayat yang sangat bersifat pribadi gitu loh. Kok masuk dalam Quran gitu loh. Ya, silakan kita cek ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita tidak menjelaskan Al-Quran, kita tidak menafsirkan apa-apa tentang Al-Quran. Prinsip kita satu ya, let's Quran explain itself ya. Biarlah Quran menjelaskan dirinya sendiri, ya. Ya, silakan. Bentar. Ya, prinsip kita itu tadi ya, let Quran explain itself ya. Biarlah Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita nggak perlu menafsir-nafsirkan. Kita hanya mengambil satu kesimpulan logis saja dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu ya. Al-Ahzab 37 ya? Ya, Al-Ahzab 37, pantau Kapolres katanya. Heran mereka ini loh. Kita diskusi, mereka ngomong pantau Kapolres. Masalahnya Kapolres lagi ngurusin bisnisnya. Oh, itu. Ya, silakan. Ini yang artinya ini ya. Dan ingatlah ketika Muhammad itu ya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Oke, mungkin di sini sih yang pertama memang agak unik ya memahami Al-Quran itu. Mau nggak mau, ibaratnya seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4, benar, saya agak lupa nih. Agak deg-degan kalau masuk edisi TV. Tapi jangan ke situ dulu Bang Dans. Biar kita fokus dulu nih. Dulu ke Al-Ahzab 37 Ya, ini. maksudnya gini, di Al-Quran ini sebenarnya agak unik ya ketika misalkan Ka kepadamu itu kan menggunakan dalam kurungnya Muhammad ya. Karena berbicara Nabi Rasulnya yang di Mekah gitu. Padahal gitu, misalkan ketika berbicara Isra Mi'raj, itu kan memang bahasanya yang diperjalankan ya, seorang hamba yang diperjalankan. Dalam kurung Muhammad juga dari Mekah, karena memang Muhammad ini datangnya dari Mekah. Padahal kalau misalkan melihat sejarah, sebetulnya kan bukan cuma Muhammad yang diperjalankan dari Mekah ke Yerusalem, ternyata Yesus juga dari Bethlehem ke Yerusalem. Jadi ada sebuah tantangan buat golongan mukmin. Ini bahasanya yang mukmin ya, bukan Muslim, bukan Kristen, tapi yang mengimani. Maka ketika seorang hamba diperjalankan, ini masuk kepada Muhammad dari Mekah atau Baitullah ke Yerusalem. Kalau Yesus dari Bethlehem, Bait Elohim ke Yerusalem, dan Nabi Musa dari Mesir ke Yerusalem juga. Jadi agak sedikit harus difahami mungkin konteksnya itu secara Al-Quran sebagai penyempurna. Nah kalau di sini, itu yang pertama mungkin lah ya, untuk sedikit memberi wawasan yang belum tahu ya. Kalau udah tahu mah biarin aja. Nah di sini juga sama gitu. Dan ingatlah ketika engkau, di sini kan Al-Qurannya sebenarnya tidak menuliskan Muhammadnya, tapi dalam kurung berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, Oke, baik gini, Bang Dans, gini. Memang di dalam Al-Quran itu tidak tertulis di situ. Dan ingatlah engkau di situ siapa itu sebenarnya Quran nggak menjelaskan. Tapi begini, karena orang-orang Islam beriman bahwa engkau di situ adalah Muhammad, maka saya simpulkan menurut kesimpulan orang Islam sendiri. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada apa yang tertulis di dalam kitab-kitabnya orang Islam, engkau di situ adalah Muhammad. Dan ingatlah ketika engkau, maksudnya di situ adalah Muhammad, berkata kepada orang yang engkau Muhammad telah memberi nikmat kepadanya. Dan Allah pun telah memberikan nikmat kepadanya. Nah, siapa orang itu? Yaitu Zaid, anak angkatnya Muhammad. Jadi Muhammad berkata kepada orang yang Muhammad telah memberi nikmat kepadanya, maksudnya menjadikan dia anak angkatnya, dan Allah juga telah memberikan nikmat kepadanya. Dia bilang begini, pertahankanlah terus istrimu. Jadi Muhammad ngomong gitu kepada sosok yang bernama Zaid ini. Silakan lanjutannya.
Iya, sepakat. Jadi Dibaca dulu aja Bang Dans, ayatnya Bang Dans. Iya, kita teruskan dulu ayatnya ya. Ketika Zaid telah mengakhiri keperluan, mau dari situ apa dari sebelumnya? Dari awal. Dari awalnya. Bertakwalah kepada Allah dari awal. Dan ingatlah ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Jadi orang ini diberi nikmat oleh Allah dan juga oleh Muhammad. Artinya si Zaid ini diberi nikmat oleh Allah dan juga oleh Muhammad. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ya bahasanya Muhammad ini menyuruh untuk mempertahankan istrinya si Zaid. Sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Di sini kan redaksinya adalah sebuah rasa suka ya daripada Muhammad kepada istrinya si Zaid. Nah, itu dia saya malah. Ya. Pertahankan dulu, ini kan mungkin sebuah dialektika yang etis ya, etis dan elok lah, yang memang mau nggak mau diabadikan dalam Al-Quran. Sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Jadi mau nggak mau rasa suka ibaratnya yang dibahas di tafsir itu memang pasti mau nggak mau lambat laun bakal orang tahu karena Zaid sendiri mungkin sudah mengetahui. Iya. Dan engkau takut kepada manusia, ya ini salah satu hal bahwa memang dalam artian Muhammad itu walaupun dia Rasul, secara ruh dia Rasul sama seperti Yesus, dia ruhnya Rasul, tapi secara kedagingan sifatnya jaiz gitu loh. Hampir sama seperti, bukan hampir sama, memang kenabiannya manusia. Jadi antara kenabian dan kerasulan, Rasulnya memang ruh sifatnya. Tapi kalau Rasul dari golongan kita, misalnya itu bisa manusia. Makanya ada perspektif Rasul dari ruh dan Rasul dari golongan sesama manusia. Dan kenabiannya ini manusia. Makanya kenabian ini banyak ditegur. Misalnya ya yuhal muzamil, ya yuhal mudasir. Muhammad secara kenabian banyak ditegur untuk menunjukkan esensinya sebagai manusia. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Ya setuju, Allah itu jelas lebih berhak engkau takuti. Cuman kalau berbicara madorot yang lebih banyak, maka dalam tanda kutip takut kepada manusia, manusia sendiri dalam pemahaman ma'rifatullah itu secara af'al atau perbuatan, itu ada kehendak daripada af'alnya Allah itu sendiri. Maka bahasa lainnya, kalau kita menyukai istri seseorang, intinya kita harus takut dalam konteks konsekuensi logis yang diterima gitu loh. Jadi oke, sebentar Bang Das. Ini keren ini Bang Das. Ini keren ini Bang Das. Berarti Muhammad itu menyukai istri orang. Tepuk tangan dulu lah kalau keren lah. Gini Bang Das, ini keren nih. Berarti Muhammad menyukai istri orang dia. Itu berdasarkan tafsir kan, dan di sini kan tidak dijelaskan apa yang akan Allah nyatakan, kan tidak dijelaskan. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka di sini tidak bisa sebetulnya mengatakan Muhammad menyukai istri orang, nggak bisa. Karena di sini dasarnya Al-Quran, kecuali kalau kita mempercayai tafsir. Tapi gini Bang Das, itu kan tafsirnya. Oke, itu kan begini nih. Muhammad kan ngomong sama Zaid, ya kan? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, betul nggak? Ya. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad dengan yang di hatinya beda nggak? Ya betul, setuju. Jadi ada bahasa sir itu dirahasiakan ya. Jadi pentajalian atau pemanifestasian sebuah sikap yang disampaikan itu bisa jadi basa-basi. Seperti misalkan kita mau pergi nih dalam pertemuan, tetap pasti ada basa-basi untuk menunjukkan etisnya sebagai seorang manusia. Itu mau nggak mau seperti itu. Walaupun yang paham dengan yang dirahasiakan itu sederhananya antara dirinya dengan Tuhannya. Sederhananya begitu. Oke, artinya intinya apa yang terucap dari mulut Muhammad dengan ternyata bukan sesuai dengan apa yang hendak dikatakan, betul nggak? Mau nggak mau gini Om, cara memahaminya ya. Bisa jadi rasa suka itu oleh orang yang memahami berdasarkan perspektif syahwat, bisa jadi Muhammad ini adalah orang yang gairah seksnya tinggi. Tapi kalau memahami konsep semacam moksa, ada orang-orang yang memang secara biologis dia disebut manusia biologis. Anak gua nangis sebentar ya. Waduh. Tapi Mungkin diurus dulu Bang. Dia bangkit. Mungkin diurus dulu lah Bang. Ntar nggak enak tuh sama istrinya. Nanti ada anaknya nangis-nangis malah. Lagi dicandain biasa emang. Saya mute dulu apa gimana ini? Soalnya ada peringatan juga dari TikTok kalau ada suara anak-anak. Perasaan aja. Iya, memang betul. Di TikTok nggak boleh ada suara anak-anak Bang. Kita mute dulu sebentar ya. Oke. Mungkin nanti Bang Dan, saya mohon maaf ini Bang Dan ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Nanti Bang Dan bisa naik kembali ya. Oke. Terima kasih Bang Dan. Sorry Bang Dan. Ya, ada suara anak-anak teman-teman. Ingat teman-teman ya, karena ada suara anak-anak kita nggak bisa melanjutkan teman-teman. Nanti kita dapat peringatan lagi, tahu kan? Sikit-sikit blokir. Oke, kita lanjutkan lagi ada Zoro. Kita lanjutkan lagi Zoro. Ya, Zoro. Silakan nyalakan kamera. Kamu tadi bilang apa kamu? Bilang apa gimana? Kurang ajar kamu tuh, kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kurang ajarnya di mana? Kurang ajar kamu. Kurang ajarnya di mana?
Kamu bilang Nabi Muhammad tadi apa? Muhammad ini mengatakan bahwa Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia. Manusia tahu nggak? Kau kan tanya sama saya jelaskan. Keluar dari rahim. Mau saya jelaskan ini. Mau saya jelaskan ini gimana? Menurut Quranmu, Muhammad itu takut kepada manusia. Bahkan tadi Sidans mengatakan dia suka sama istri orang. Dia suka sama istrinya Zaid itu gimana? Kamu itu menafsirkan sesuai. Oke, silakan kau baca Al-Ahzab 37 tadi, silakan. Sekarang gini, tafsirkan kita. Sebentar. Jangan, saya nggak mau nafsirkan. Bacakan surat Al-Ahzab 37, bacakan. Gini aja, kamu. Jangan kau lari kemana-mana. Surat Al-Ahzab 37, silakan kau bacakan. Silakan. Kamu yang mempertuhankan manusia aja. Waduh, ini lari kemana-mana lagi nih. Kau mau ku bahas lagi orang Islam menuhankan Muhammad? Mau ku bahas orang Islam menuhankan Muhammad? Pelajari sendiri dulu kitab. Gimana nih teman-teman? Giliran kita bahas Muhammad Islam menuhankan manusia, dia pengen tema lain. Giliran kita tema lain, pengen balik lagi ke sini nih. Jadi yang begini siapa nih? Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang begitu? Kamu sama Yonatan Anda aja, diam kamu. Baca sendiri kitab kamu tuh. Aku dengarlah seruanku siapa? Kamu dilarang makan babi aja, kamu makan babi. Lari nih, lompat lagi kan ke babi kan? Nanti ku bahas babi, nanti kau lompat lagi ke yang lain. Nanti ku bahas babi, bahas lagi yang lain. Sudah. Hati-hati ingat. Kalau debat ngancam. Mereka seperti itu teman-teman, kalau debat ngancam. Kau terjeda. Mana kameramu? Terjeda. Zoro. Terjeda Zoro. Baik, kita turunkan ya, karena dia sudah terjeda. Mungkin dia sudah ditelepon sama si Juma ya. Jadi mereka ini teman-teman ya, kalau mereka membahas Bible, tahu nggak? Kalau mereka membahas Bible, mari kita dukung Nandar katanya. Kalau Juma bahas Bible, mari kita dukung. Seperti itu. Kalau ulama-ulamanya ya, kajian-kajian agamanya membahas Kristen, seperti ini contohnya, misalnya kayak begini, ya, kayak begini misalnya nih. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang pakai banner, pakai spanduk tuh dipajang di tepi jalan. Katanya apa? Itu dakwah. Jadi ketika orang Islam bikin banner apapun segala seperti ini, namanya dakwah. Kalau kita jawab, awas kamu katanya. Awas kamu. Emang seperti itulah mereka teman-teman. Jadi mau gimana? Seperti Makanya saya bilang tadi teman-teman ya, langkah berapologet ini teman-teman, itu bukan langkah yang mudah teman-teman. Kalau kita berapologet, resikonya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang begini. Iya. Mereka itu kalau menghilangkan nyawa saya, mereka itu merasa bahwa itu adalah jalan menuju surga katanya. Iya, makanya yang kita hadapi ini bukan ini teman-teman. Yang kita hadapi ini adalah kedunguan yang permanen. Jadi nggak gampang teman-teman. Saya mengambil langkah apologet ini nggak gampang. Saya menerima ancaman, saya menerima ini. Sampai saya itu harus lari, saya harus pergi dari tempat tinggal saya. Iya. Saya yang tidur di rumah saya, tidak punya beban ya, makan kenyang di rumah saya tinggalkan. Gara-gara orang seperti tadi itu, kalian lihat kan? Seperti itu teman-teman. Ya. Saya meninggalkan apa yang saya punya. Yang seperti itu, kalau kalian cek inbox saya, kalau kalian baca yang kayak begitu, sehari kalian nggak selesai baca itu. Sehari kalian nggak selesai baca itu. Awas kamu, saya sudah ini, kamu awas kamu ya saya. Udah numpuk itu dari atas sampai bawah. Ngeri teman-teman. Dan yang terjadi kalau kita nggak pinter-pinter seperti yang terjadi kepada AB, anak Batak, Rudi Simamora. Apa? Digerebek rumahnya. Ya kan? Kalau bayangkan lagi debat sama Yusuf PI, ya. Babak belur dibikin Yusuf PI. Digerebek rumahnya. Seperti itulah kelakuan mereka. Ya, itulah kenapa teman-teman saya mengambil langkah. Saya harus pergi ke tempat pengungsian. Nah, masalahnya teman-teman kita ini udah debat terus, sudah bikin video berkali-kali, sudah lawan debat, sudah tema berubah, udah ganti-ganti, lawan debat sudah berubah-ubah. Kita ada satu yang lupa. Kita ingin mengadakan rumah apologet. Gitu loh teman-teman. Rumah apologetnya ini ya, teman-teman kalau saya suruh support rumah apologet, ya teman-teman jangan pada kabur tunggang langgang. Kalian kan sudah lihat kan? Jangan tunggang langgang. Ayo support lah gitu loh. Sepaling tidak setahun sekali atau satu kali seumur hidup
Seumur hidup kalian support satu kali aja Edis TV, support. Tapi sungguh ya, yang nonton ini walaupun 2.500. Ini 2.500 nih. Bayangkan kalau semuanya support. Ya. Kalau saya mengiklan itu teman-teman, ini 2.500 ya kalau saya iklan. Yang support teman-teman 1, 2, 3 orang saja. Ngeri. Ya itulah teman-teman faktanya. Ya. Ujung-ujungnya saya harus iklan lagi nih. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Silakan teman-teman, kalau teman-teman tergerak hatinya, ya, bagaimana kita harus tetap harus memiliki rencana yang panjang ke depannya, ya, untuk menghindari orang-orang yang seperti tadi, kadrun-kadrun yang kejang-kejang seperti tadi, teman-teman bisa support saya melalui kolektor seperti yang tertera di layar itu ya. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot ya, supaya teman-teman nanti tidak kehilangan kontak ketika nanti saya tutup lagi layarnya teman-teman. Karena kita nggak bisa pajang lama-lama, ya, keburu terdeteksi oleh TokTok. Karena TokTok ini pengennya jangan melalui langsung ke saya, maunya lewat ke dia. Karena kalau lewat TokTok ini teman-teman, seperti teman-teman yang support lewat gift seperti ini, itu 50% diambil oleh pihak TokTok. Misalnya teman-teman support saya lewat paus nih, kasih saya paus ya. Teman-teman beli paus itu bisa 300.000 ketika teman-teman beli paus. Dan ketika itu sampai ke saya, teman-teman kasih ke saya, itu hanya saya terima 50%. Gitu. Bahkan ada potongan lagi nanti, ujung-ujungnya hanya 40%. Seperti itu. Nah, dan TokTok nggak mau itu. Ya, TokTok nggak mau. Maunya lewat gift seperti itu. Makanya supaya tidak ada potongan-potongan seperti itu, teman-teman bisa support lewat tuh. Ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, ya. Screenshot seperti itu. Atau teman-teman mampir lagi ke beranda saya, mampir ke profil utama saya, lihat di situ nanti ada link Saweria. Ada link Saweria, klik aja link Saweria itu. Nah, di situ nanti ada nomor saya, rekening saya, GoPay, kiri semua ada di situ. Klik aja link Saweria yang ada di beranda utama saya. Ke ini saya, ke beranda utama saya, lihat di situ di penjelasannya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya. Tolong sekali lagi ya, yang muslim-muslim yang mau naik, tolong jangan kalian datang kemari dengan membawa emosi. Ya, bawalah ilmu, jangan emosi, oke? Baik, kita kasih naik dia. Ada Abdul. Ya, silakan Abdul Idris. Oh, ini tidak bisa menyalakan kamera ini, Abdul Idris ini. Oke, saya turunkan dulu ya Abdul Idris ya, karena kau tidak bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik lagi ada The Last Tausuk. The Last Tausuk. Siapa ini The Last Tausuk ini? Oke, kita kasih naik dulu The Last Tausuk. Ya, silakan The Last Tausuk. Halo. Muslim atau apa Kristen, Bang? Muslim. Ya, silakan. Silakan nyalakan kameramu The Last Tausuk. Aku kirimkan kau duit, kau ada nomor itu. Silakan nyalakan kameramu dulu. Macam kau urusan duit sudah kau ini minta. Silakan nyalakan kameramu. Tausuk, kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau boleh dibawa. Kau boleh dibawa. Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Sudah malu jadi orang Islam, baik. Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Kau membantah tidak bisa. Yang kau bisa hanya kejang-kejang. Mereka nggak suka teman-teman, ya. Yang mereka suka apa? Yang mereka suka bahwasanya mereka tidak dijawab, ya. Kalau ada orang Kristen yang support Edis TV, mereka nggak suka itu, karena mereka di situlah mereka akan habis mereka di situ, ya. Karena begini teman-teman. Kalau kalian melihat ya, karena banyak juga orang-orang Kristen ini yang menonton tapi mereka tidak tahu kenapa kok bisa ada acara begini. Banyak juga. Jadi kepada orang-orang Kristen yang baru menonton, kok ada acara seperti ini? Bang, kok abang ngurusin agama orang Islam? Nah, kamu adalah orang yang tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ya, kamu adalah orang yang tidak tahu bahwa ada channel Donditan, bahwa ada channel Irina Handono, bahwa ada channel Yonatan Nandar yang nama aslinya Endang Sunanda, tapi pakai nama kekristen-kristenan biar disangka orang malas. Nah, terus ada channel Yusuf PI, ya, terus ada channel Juma, ada channel Faruk Sianipar, ada channel Nora Aritonang. Nah, kau adalah orang yang tidak tahu itu. Nah, saya maklumi, gitu loh. Nah, ketika saya ingin menjawab seperti ini adalah satu bentuk respon balik untuk menjawab mereka. Seperti itu. Nah, ketika saya menjawab mereka, biasanya mereka kejam, panas, emosi. Padahal yang saya katakan itu semuanya benar. Benar. Apa yang saya katakan tentang Muhammad
di channel saya tentang Quran, tentang Islam, tidak ada satupun yang fitnah. Bahwa Quran memang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang takut kepada manusia. Memang Al-Quran mengatakan demikian. Masalahnya apa? Masalahnya kau baca Quran nggak kau baca artinya. Gitu loh. Kau baca Quran, kau baca Arabnya. Arabnya doang kau baca, terus kau percaya kau dapat amal. Tafsiran saya dibilang, naik kau kemari. Gini loh, daripada kau ngoceh di kolom komentar, ini loh, 2100 orang menanti-nantikan jawaban. Ayo naik gitu loh. Ya. Bilang kau kau malu-malu ya, merasa kau bingung ya. Jangan seperti itu. Abong, yuk, kita kasih naik Abong. Silakan Abong. Terpental lagi. Mora Anugrah. Ya, silakan Mora Anugrah. Ya, Mora Anugrah Muslim Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.